Setelah menikah dengan Dewi Kunti dan Dewi Madri, Raja Pandu semakin berhasil memimpin Hastina. Di bawah kepemimpinannya, semakin banyak wilayah yang mampu ditaklukkan olehnya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pun mampu diciptakan oleh Pandu, sehingga semua kalangan mengagungkan dan memuja dirinya sebagai raja yang berhasil dan bijaksana. Suatu hari, Raja Pandu dan kedua istrinya pergi ke hutan untuk bersenang-senang. Raja Pandu juga merupakan seorang pemburu yang ulung. Hutan yang mereka kunjungi adalah hutan yang indah dengan banyak binatang buruan, terutama rusa. Tidak jauh dari tempat Pandu dan istrinya berkemah, tinggallah seorang Brahmana bernama Resi Kindama. Ia tinggal bersama istrinya. Resi Kindama mempunyai kesaktian merubah wujud menjadi binatang apapun yang ia kehendaki. Suatu hari, Resi Kindama dan istrinya ingin menikmati hubungan suami istri tanpa hambatan. Untuk itu, mereka merubah wujudnya menjadi sepasang rusa. Ketika sepasang rusa itu memadu cinta, saat itulah muncul Raja Pandu yang sedang berburu. Tanpa pikir panjang lagi, Raja Pandu membidik sepasang rusa itu dari balik semak. Anak panah Pandu pun berhasil mengenai si rusa jantan, dan seketika itu juga berubah wujud menjadi seorang resi. Sebelum meninggal, Resi Kindama mengucapkan kutukan kepada Raja Pandu. "Wahai engkau raja dari keturunan bangsa Kuru, kali ini kau telah melakukan dosa besar. Sebagai Raja Agung harusnya kau tahu bahwa pantang untuk membunuh binatang yang sedang kawin. Karena perbuatan burukmu ini, maka terimalah kutukanku. Mulai saat ini kau tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri lagi. Jika kau melakukannya, maka saat itu pula ajalmu akan tiba." Raja Pandu menyesali perbuatannya, namun belum sempat meminta maaf, Resi Kindama pun meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Raja Pandu sangat sedih dan tidak mempunyai keinginan lagi untuk menjadi seorang raja. Lalu ia memberitahu kedua istrinya dan memutuskan untuk tetap tinggal di hutan sebagai seorang pertapa. Dewi Kunti dan Dewi Madri memutuskan untuk tetap tinggal di hutan menemani Pandu. Akhirnya, semua pembantu dan pelayan kembali ke istana dan mengabarkan kalau Pandu dan kedua istrinya tak akan kembali. Seluruh keluarga istana kaget, tak percaya akan keputusan Pandu. Kemudian Bisma dan Widura pergi ke hutan menemui Pandu. Lalu Pandu menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya kepada paman dan adiknya itu. Setelah tahu apa yang terjadi, Bisma dan Widura memberkati Pandu dan kedua istrinya, lalu kembali ke Hastinapura. Ibu Ratu Setyawati dan kedua menantunya sangat sedih mendengar nasib cucunya. Widura sebagai Perdana Menteri memutuskan untuk mengangkat Drestarastra sebagai Raja Hastina menggantikan Pandu. Drestarastra juga ikut prihatin dan sedih akan nasib buruk yang menimpa adiknya. Namun Sangkuni iparnya yang licik selalu menghasutnya bahwa tahta Hastina adalah haknya. Setelah Drestarastra naik tahta, Sangkuni pun lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk ikut campur urusan kerajaan Hastina.
Sejak saat itu, Pandu dan kedua istrinya hidup di hutan, bertahan hidup dengan bertani. Di sisa waktunya, mereka habiskan untuk belajar ilmu Weda dari para Brahmana dan bertapa di hutan. Dukung terus animasi Mahabharata dengan cara klik komen, subscribe, dan share video-video kami. Terima kasih.